warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, termasuk nikmat diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan memurojaah, mengingatkan kembali kita tentang urgensi sholat ya, bagi kehidupan kita. Sholat itu penting, bahkan sangat penting, bahkan terpenting di antara perkara-perkara penting di dalam agama kita. Alasannya adalah pertama, karena dia adalah rukun Islam, tiangnya Islam. Nabi SAW katakan, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah, wa ita'az zakah, wa shaum Ramadan, wal hajj wa shaum Ramadan. Ya. Nabi katakan Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, kemudian saum di bulan Ramadan. Di riwayat yang lain, saum di bulan Ramadan, kemudian haji. Sebagaimana namanya rukun, rukun itu artinya tiang. Satu bangunan tanpa tiang roboh. Demikian juga keislaman seseorang itu rusak, roboh kalau tidak ada salat. Dan salat ini adalah rukun Islam terpenting setelah syahadat. Ya, jelas karena syahadat itu yang memasukkan orang ke dalam Islam. Kalau tidak ada syahadat, tidak ada Islam. Nah, yang penting kedua adalah salat. Ya, oleh sebab itu untuk salat itu tidak ada alasan untuk meninggalkannya sama sekali. Beda dengan saum, beda dengan haji, beda dengan zakat. Ada kalanya seseorang bisa tidak melaksanakannya dengan satu dan berbagai macam alasan. Contoh umpamanya saum. Orang muslim wajib saum, tetapi ada kalanya dia diperbolehkan untuk tidak saum. Umpamanya ketika sakit atau ketika safar, ya, tidak ada kewajiban saum, boleh menggantinya di lain hari, di lain waktu. Atau untuk orang yang sakit, kemudian sakitnya tidak kemungkinan kecil untuk bisa sembuhnya, bahkan boleh diganti dengan fidyah, tidak saum lagi. Demikian juga haji hanya untuk orang yang mampu, zakat hanya untuk orang yang mampu. Tapi sholat tidak ada yang mengatakan bahwa boleh tidak sholat kalau sakit parah misalnya, nggak ada itu. Orang itu sepanjang dia masih sadar, ya, sepanjang dia masih sadar, dia tetap memiliki kewajiban sholat gimana pun kondisinya. Orang itu kalau tidak sanggup berdiri boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk boleh berbaring, ya. Kalau tidak bisa melakukan apapun kecuali kedipan mata gitu. Ya, tetapi sholat itu tetap wajib, ya. Tapi tentu ada tata caranya ya di dalam sholat itu, termasuk sholat duduk. Jadi untuk orang yang mampu berdiri nggak boleh duduk. Tapi saya sakit kaki, mampu berdiri harus berdiri. Nanti gimana pas bagian duduknya? Ya, pakai kursi, Pak. Jadi jangan langsung duduk di bawah. Sehingga ketika bagian berdirinya dia tetap berdiri, ketika bagian duduknya dia duduk di kursi. Ya, dia di kursi. Jadi tidak boleh yang mampu untuk berdiri apalagi bisa berjalan lalu kemudian dia sholat dengan duduk tanpa ada bagian berdirinya gitu. Tanpa ada bagian berdirinya. Kecuali sholat sunnah.
Kalau sholat sunnah boleh langsung duduk meskipun mampu untuk berdiri. Ini saking pentingnya sholat sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, karena sholat adalah perkara pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan ditanya oleh seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Yang pertama dihisab salatnya. Jadi kalau amal-amal dari sekian banyak amal, maka salatlah yang pertama akan dihisab. Kalau permasalahan yang akan pertama dihisab adalah masalah pembunuhan, ya. Nabi SAW katakan, fa in salahat salaha sairu amal. Kalau baik salatnya, maka baik amal-amal yang lainnya. Ya, dan sebaliknya kalau dia rusak, maka rusak juga amal-amal yang lainnya. Jadi salat ini punya pengaruh terhadap amal-amal yang lain. Ya, orang salatnya baik, salatnya bagus, khusyuk, memperhatikan adab-adabnya, memperhatikan tata caranya dengan baik, ya, maka ini akan terbawa kepada amal-amalnya yang lain. Beres. Dan sebaliknya kalau dia mengabaikan sholat, tidak memperbaiki sholatnya, maka jangan heran kalau kemudian dilihat orang itu sholat tetapi kemungkaran tidak bisa dia cegah. Dia sholat tetapi akrab dengan maksiat. Dia sholat tetapi akrab dengan keburukan-keburukan. Jadi sholat ini adalah hal yang pertama nanti kelak di hari kiamat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, sholat itu pemisah antara seorang muslim dengan kafir. Nah, ini penting nih, sehingga orang tidak memudah-mudahkan untuk meninggalkan sholat. Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Ikatan kami, perjanjian kami dengan mereka, dengan manusia itu adalah salat. Jadi ikatan kita ini dengan Nabi SAW adalah salat. Kalau meninggalkan salat, maka nggak ada lagi ikatan kita dengan agama ini, dengan Nabi SAW. Apa artinya? Kalau tidak ada ikatan, bukan muslim lagi. Bukan muslim lagi. Oleh sebab itu para sahabat melihat bahwasannya tidak ada amal yang menjadikan mereka keluar dari Islam kecuali salat. Di para sahabat itu menganggap kalau orang itu meninggalkan salat tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa uzur, maka dia dianggap telah meninggalkan agama ini. Ya. Dan kita hidup di zaman bagaimana banyak orang yang masih mengaku muslim tapi begitu mudahnya dia meninggalkan sholat. Ya, mohon maaf, saya pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di sebuah tempat di Bandung. Siswanya banyak, ratusan. Ya, satu kelasnya, kelas besar itu ada 40 orang. Saya masuk di sana. Ya, saya masuk di sana. Kemudian di antara sesi belajar bahasa Inggris itu, yaitu semuanya berbicara tentang kegiatan hidupnya sejak bangun pagi sampai tidur kembali, ya. Dan di antara mereka banyak yang mengatakan saya bangun jam sekian kemudian tidur jam sekian, yaitu bangun jam 6, setengah 7 dan jam 7. Lalu kemudian saya nanya, kau bangunnya jam segitu, sholat subuhnya jam berapa? Dia bilang, saya tidak sholat, katanya. Gimana maksudnya tidak sholat? Ya saya nggak sholat, saya meninggalkan sholat. Mudah sekali dia mengatakan seperti itu tanpa malu. Subhanallah. Ya saya tidak sholat sama sekali. Ya kadang-kadang lah, katanya. Kadang-kadang saya sholat, katanya. Dan itu banyak sekali. Jadi belajar ini siang sampai sore. Ya, jadi sholat asar itu pasti di sana. Tempatnya besar, siswanya banyak. Musolanya mungkin 1/4 dari masjid ini. Itu kecil sekali.
dan itu pun tidak ini Pak, masih luas gitu. Tempat yang kecil pun masih luas. Jadi yang sholatnya cuma berapa gelintir saja. Mungkin 4 orang atau 5 orang dari sekian ratus siswa. Subhanallah. Ya. Padahal wanita-wanitanya berkerudung gitu kan. Laki-lakinya ya sebagaimana seperti orang muslim lah gitu. Tapi subhanallah, mereka meninggalkan sholat dan menganggap meninggalkan sholat itu hal yang remeh. Betul-betul menyanyiakan salat. Waliyadzubillah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Jika mereka orang-orang musyrik itu bertaubat lalu kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kamu di dalam agama. Orang-orang musyrik kalau mereka bertaubat dari kesyirikannya terus sholat, kemudian menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kita di dalam Islam. Pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau orang itu tidak sholat, maka dia bukan saudaramu di dalam Islam. Kalau bukan saudara dalam Islam, apa artinya Pak? Saudara orang muslim, saudara orang mukmin itu siapa? Orang muslim lagi, orang mukmin lagi. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya hanya saja saudara atau orang mukmin itu bersaudara. Jadi saudaranya orang mukmin adalah orang mukmin, saudaranya orang muslim Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan kalau mereka mendirikan salat maka mereka adalah saudaramu di dalam agama, maka yang meninggalkan salat maka mereka bukan saudaramu di dalam agama. Oleh sebab itu para ulama di antaranya Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat tanpa uzur, tanpa alasan syar'i, meninggalkan salat, maka dia dianggap telah keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan salat tanpa alasan, dianggap telah meninggalkan Islam. Apa konsekuensinya? Kalau dia wafat, kalau dia meninggal, tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan jangan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, jangan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kemudian hartanya tidak diwarisi oleh anak-anaknya yang muslim, karena orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir. Dan sebaliknya, kalau anaknya wafat, maka dia tidak mengambil bagian dari harta warisan anaknya. Karena orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Ya, tidak saling mewarisi. Sebagian besar masyarakat kita meninggalkan sholat itu karena malas, Pak ya. Mereka yakin dengan kewajiban sholat. Sholat itu wajib, tahu mereka semua. Tapi mereka mengikuti rasa malas lalu kemudian meninggalkannya. Ya. Sebagian ulama berpendapat orang kalau meninggalkan sholat karena ragu atas wajibnya sholat atau bahkan mengatakan sholat itu tidak wajib, ini kafirnya jelas ya, kafirnya jelas. Kalau orang mengatakan kenapa enggak sholat, emang sholat wajib misalnya, atau mengatakan bagi saya sholat itu tidak wajib, nah kalau yang begini kekafirannya jelas. Adapun yang meninggalkan sholat karena rasa malas, yang mengikuti hawa nafsunya untuk meninggalkan salat, maka dikatakan kufrun duna kufrin. Dia telah melakukan amal kekufuran tetapi tidak serta-merta dia meninggalkan agamanya. Ini satu pendapat yang lain ya. Karena kalau pendapat yang satu mengatakan kalau tidak punya alasan syar'i dia kafir. Nah, begitu pentingnya salat ini ya. Di hadis yang lain Nabi katakan baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, antara seseorang dengan kekufuran dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Ya, meninggalkan salat. Kemudian salat itu yang keempat, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, sebagaimana Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan ini berlaku bagi orang yang salatnya baik, pastinya begitu. Karena kenyataannya kita dapati banyak orang yang salat dan melakukan kemungkaran juga. Ya, salat terus maksiat jalan. Ya, salat terus maksiat jalan. Kok bisa begitu? Ya, karena salatnya tidak memiliki dampak. Salatnya tidak memiliki athar, dikarenakan kurangnya, ya banyaknya kekurangan di dalam salat. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan akan adanya orang yang 60 tahun dia salat dan Allah tidak menerimanya, meskipun cuma 1 rakaat. Apa sebabnya? Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Ya, dia sholat seperti mematuk-matuk cepat atau seperti pencuri. Ya, bagaimana seorang mencuri dalam sholatnya ini tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, atau rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud ketika salat. Ya. Oleh sebab itu penting kita mengetahui bagaimana salat yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya salat ini, maka kemudian ia menjadi wasiat terakhir dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan alam dunia ini, sebelum beliau meninggalkan umatnya, maka beliau mewasiatkan satu wasiat penting sebagai bukti cintanya kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk umatnya, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat dan budak-budak kalian. Artinya beliau juga berwasiat agar berbuat baik kepada budak-budak yang dimiliki. Ya. Salat, salat. Dan tidaklah seorang nabi menutup wasiatnya kecuali wasiat itu pasti perkara yang penting. Ya, tidaklah seorang nabi menutup kehidupannya dengan suatu wasiat kecuali pasti sesuatu yang jadikan wasiat itu adalah perkara yang penting. Dan ternyata yang diwasiatkan untuk umat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Salat, salat, jaga salat. Jaga salat, perhatikan salat. Perhatikan salat. Dan seharusnya ini juga yang menjadi wasiat kita untuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam minta kepada Allah, ya, dengan satu permintaan yang penting. Ternyata di antara permintaannya adalah agar keluarganya, dirinya dan keluarganya orang-orang yang menegakkan salat. Para nabi itu pasti tahu Pak ya, perkara yang paling penting di dalam hidupnya. Maka kalau meminta pastilah meminta sesuatu yang penting. Dan yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang permintaannya ini kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran, adalah doa beliau agar Allah menjadikan dirinya dan menjadikan keluarganya, anak cucunya orang yang mendirikan salat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, ya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, demikian juga keturunanku. Jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Tentunya ini harus menjadi doa kita juga, agar kita menjadi orang yang menegakkan salat. Demikian juga anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Oleh sebab itu, didiklah anak-anak kita agar mereka menegakkan salat, agar mereka memperhatikan salat. Makanya untuk sholat ini sejak kecil anak kita harus perintahkan, sejak usia 7 tahun, ya, perintahkan
anakmu untuk sholat ketika mereka usia berapa tahun, Pak? 7, ya, 7. Dan pukullah mereka di usia 10. Artinya dari 7 tahun biasakan sholat anaknya yang laki-laki, bawa ke masjid, tuntun ke masjid, akrabkan dengan masjid. Ya, setiap waktu sholat ingatkan, ajak dengan lemah lembut, dengan baik-baik, ajak terus sampai kemudian terbiasa. 3 tahun ini masa latihan, 7, 8, 9, masa latihan terus. Sehingga kemudian di usia 10 tahun dia harus betul-betul serius di dalam sholatnya. Harus sudah bagus sholatnya. Sehingga kalau dia meninggalkan, pukul. Ya, jadi pukulan itu salah satu sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat, ya, pada perkara-perkara tertentu. Ya, pertama pada anak yang meninggalkan sholat dan dia sudah berusia 10 tahun, pukul itu. Demikian juga wanita yang nusyud kepada suaminya, ya, setelah diberikan nasihat, setelah dipisah ranjang masih nggak nurut juga, boleh tuh dipukul. Ada juga orang yang mabok, maka dia juga dihukum pukul, didera. Demikian juga orang yang zinah dan zinahnya ghair muhsan juga dipukul, dicambuk, ya. Nah, anak yang berusia 10 tahun dan dia belum sholat, maka diperbolehkan dipukul dengan pukulan yang tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi mendidik saja. Dan dia memukul pada bagian-bagian tertentu yang dibolehkan. Ya, nggak boleh memukul muka atau memukul alat-alat bagian-bagian tubuh yang vital, memukul kemaluannya umpamanya, atau perutnya nggak boleh. Ya, dipukul betisnya atau telapak kakinya itu boleh. Ya. Perintahkan anak-anak kita sholat, didik anak-anak kita sholat, kawal anak kita supaya sholat, ya, tanya kabar mereka tentang sholatnya, evaluasi oleh orang tuanya, ya. Kemudian sholat itu adalah penghapus dosa-dosa dan kesalahan. Ini sebagaimana diriwayatkan, ya, di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengumpamakan sholat yang 5 waktu itu seperti mandi 5 kali di depan atau di sungai yang ada di hadapan rumah kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasiru minhu kulla yawmi 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Bagaimana menurut kalian seandainya di hadapan rumah kalian itu ada sungai, lalu kalian mandi setiap harinya 5 kali, apakah masih ada yang tersisa dari kotoran-kotoran? Para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai', tidak ada yang tersisa dari kotoran sedikit pun. Kata Nabi, fadzalika mithlu shalawatil khams, demikianlah perumpamaan salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Ya, jadi sholat itu menghapus dosa-dosa kita, Pak. Sholat duhur menghapus dosa yang kita lakukan antara waktu subuh dan duhur. Sholat asar menghapus dosa yang kita lakukan di antara waktu duhur dan asar itu. Dan kita pasti itu melakukan kesalahan di antara waktu-waktu itu. Maka sholat berikutnya menghapus dosanya. Kalau kita melakukan melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya, jam 4 sore, maka sholat maghrib menghapus dosa itu, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Sehingga orang yang melakukan sholat, melaksanakan sholat, menjaganya, ya, menjaga sholat-sholat tersebut, maka hal itu menjadi sebab dimaafkan, dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, ya. Kemudian sholat itu di hari kiamat adalah cahaya, demikian juga di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu nurun, sholat itu cahaya yang menerangi hati seorang hamba di dunia ini. Di dunia ini sholat menjadi penerang hati seorang hamba, kemudian menjadi penerang di alam kubur, dan menjadi sumber kebahagiaan di hari kiamat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang
cukup panjang menyebutkan at-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani, atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, was salatu nurun, wa sadaqatu burhanun, wa sabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yabdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersuci itu setengah dari iman. Kadang kita salah faham dengan hadis ini. At-tuhuru syatrul iman sering diterjemahkan kebersihan sebagian dari iman, sehingga ya bersih. Ya karena itu setengah dari iman, sebagian dari iman. Ya. Masa orang muslim kotor begini padahal kebersihan setengah dari iman, kan gitu Pak ya? Ya. Hadis ini biasanya jadi motivasi kita untuk bersih-bersih diri, bersih lingkungan, rumah dan sebagainya. Karena menganggap bahwa makna hadis ini itu kita harus bersih karena dia setengah dari iman. Apakah demikian makna hadis ini? Bukan itu. At-tuhuru artinya bersuci. Ya, bersuci itu setengah dari iman. Iman di sini maksudnya adalah salat. Ya, yang dimaksud iman di sini adalah salat. Dan tuhur di sini maksudnya adalah wudu. Jadi wudu adalah setengah dari salat. Siapa yang ingin memperbagus salatnya, hendaknya dia dimulai dengan memperbagus wudunya. Dari mana dalilnya yang menunjukkan kalau makna iman itu adalah salat? Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di sini adalah salat, karena ayat ini berkaitan dengan beralihnya arah kiblat, di mana sebelumnya Nabi dan para sahabat salat menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Haram, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat mereka yang menghadap ke Masjidil Aqsa. Akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan pahalanya. Ya. Nah, iman di sini adalah salat. Maka makna at-tuhuru syatrul iman adalah wudu setengah dari salat gitu. Tuhur di sini adalah wudu dan iman di sini maknanya adalah salat. Lalu kemudian Nabi melanjutkan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan pahala. Subhanallah walhamdulillah, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Sementara salat adalah cahaya bagi seorang mukmin. Orang mukmin, seseorang yang meninggalkan salat, maka dia tidak mendapatkan cahaya di hatinya. Dia tidak mendapatkan cahaya di dalam kehidupannya. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, maka marilah kita menjaga salat-salat kita, ya, menjaga salat-salat kita, menjaga salat pada waktunya, menjaga kekhusyuannya, menjaga adab-adabnya, menjaga kaifiatnya, ya, sehingga salat kita sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama perhatikan salat-salatnya, karena orang yang salat lalu kemudian mengakhirkan waktu salatnya, maka dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, ya, alladzina hum an salatihim sahun. Yang dimaksud oleh sahun oleh para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan sahun di sini ulama mengatakan bahwa maknanya adalah mengakhirkan waktu salatnya. Salat duhurnya ketika mendekati asar, asarnya sudah mendekati maghrib, maghribnya sudah isya, isyanya entah jam berapa lah, kan waktunya panjang, jadi suka-suka dia, ya. Salat subuhnya ketika matahari sudah kelihatan. Nah, ini alih-alih dapat pahala, dia dapat ancaman.
ya, dapat ancaman. Ini bagi orang yang dia mampu untuk sholat di awal waktu, tetapi dia kemudian menunda-nunda, ya, dengan berbagai macam alasan. Hadirin rahimakumullah, ini dulu barangkali yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sholat. Insyaallah akan disambung pembahasan tentang sholat ini, ya, terutama pembahasan tentang pentingnya sholat, ya, sehingga kemudian menjadi motivasi bagi kita untuk memperhatikan sholat-sholat kita, dan menjadi motivasi bagi kita untuk memperhatikan keluarga kita di dalam bab ini. Karena tidak sedikit juga orang-orang yang dia berusaha menjaga sholat tetapi abai dengan sholat keluarganya, ya. Karena terutama kita ini para bapak, para laki-laki punya kewajiban untuk menjadi qawam di dalam rumah tangga, ya, menjadi pemimpin di rumah tangga. Kita wajib memiliki kesadaran untuk memperhatikan istri kita, memperhatikan anak-anak kita dalam bab sholat ini. Karena kita punya kewajiban untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Di antaranya adalah memperhatikan sholat-sholat mereka. Sementara itu dulu kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Masalah sholat ini Pak, jelaskan kalau masih kuat berdiri, Yeah. berdiri berusaha itu, berarti ada sampingnya, ada posisi, Ya. ada posisi, Ya. Ya. ada interval panjang. Interval. Kita harus sampingnya kita pindah. Enggak. Kursinya di belakang. Nah, kayak gini. Misalnya ini kursinya Pak, ya. Jadi pas pas bagian berdirinya, iftitah dan baca surat-surat, posisinya pas ruku dia duduk, baru ruku, pas sujud dia duduk gitu. Tapi pas berdiri tetap harus berdiri gitu. Gitu. Bisa seperti ini ada saudara saja dan itu. Iya. Tapi nggak pernah. Dia itu yang berdiri itu dia duduk aja, dia belum bisa berdiri. Iya. Kalau bisa berdiri harus berdiri, ya. Kan di dalam sholat itu ada berdirinya. Nah, bagian berdirinya dia harus berdiri karena mampu berdiri. Umpamanya dia susah untuk sujud atau ruku, tapi bisa berdiri, ya berdiri. Pas bagian rukunya baru kemudian dia duduk di kursi seperti tadi. Ya. Gitu Pak. Jadi jangan meninggalkan semuanya. Ma la yudraku kullu, ya. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau enggak bisa semuanya dilaksanakan secara sempurna, maka jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Saya nggak bisa sujud karena sakit di bawah nggak bisa sakit kalau misalnya harus turun naik misalnya, nggak bisa itu. Ya berarti siapkan kursi, tapi bagian yang ia bisa untuk berdiri dia berdiri. Gitu. Allah alam. Jadi pada waktu berdiri juga ada juga yang berdiri kalau agak lama nggak kuat dia. Gitu. Mungkin di takbiratul ihram dia takbir berdiri mungkin sebentar. Iya. Terus duduk dulu, bisa itu ya. Nah, bisa begitu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Di dalam berdiri pun saya tidak sanggup misalnya untuk sempurna iftitah, Al-Fatihah dan suratnya. Mungkin saya hanya kuat sekitar iftitahnya saja misalnya. Nggak apa-apa. Di saat dia sanggup untuk berdiri, berdiri. Kemudian setelah itu dia nggak sanggup lagi untuk berdiri, ya duduk baru kemudian. Intinya jangan tasahul, jangan memudah-mudahkan untuk meninggalkan apa-apa yang menjadi rukun di dalam sholat. Jangan memudah-mudahkan. Gitu barangkali Pak. Lagi Pak, yang meninggal tadi kalau nggak sholat, perlu dari kapan dan perlu sholatnya. Ya. Satu keluarga misalnya dari mana? Kebetulan ya, kan pencar lima ini. Bahkan udah dewasa kan pencar. Bapak satu jam tidak meninggal. Maka dia nggak sholat dia itu, nggak sholat. Tapi tadi keluarganya keras untuk harus sholat karena dikasih kapan, jadi kan ada miskomunikasi atau pertengkaran misalnya, jalan apa yang kita ambil? Ya,
pasti itu Pak ya, itu pasti ya akan ada ya seperti itu ya, seperti itu. Bahkan keluarganya yang tahu dia nggak pernah sholat seumur-umur sekalipun pasti ingin kalau ketika wafatnya mah disolatkan dan seterusnya ya. Ini salah satu pendapat ulama ya, Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Peringatan ini adalah agar kaum muslimin memperhatikan sholat mereka dan jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena ini perkara yang penting. Dalilnya sebenarnya sudah jelas ya, yang memisahkan seorang muslim dengan orang kafir itu sholatnya. Artinya kalau pemisahnya itu ditinggalkan, maka apalagi yang tersisa? Apa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir kan kalau begitu? Nah sekarang kalau kasusnya seperti tadi, gimana itu? Maka kita yang mengetahui ya, tidak perlu menyolatkan ya, tidak perlu menyolatkan ya. Bahkan jangankan begitu, orang masih muslim ini tapi dia gemar melakukan dosa, kadang-kadang dia sholat dan gemar melakukan dosa, maka orang-orang khususnya tokoh-tokoh itu nggak boleh menyolatkannya Pak. Biar jadi hukuman sosial gitu, biar jadi orang-orang itu tahu bahwa orang-orang itu akan meninggalkan dirinya ketika wafat, ketika dia meninggalkan salat dan melakukan maksiat ya, dan melakukan maksiat. Mungkin ini pendapat yang dianggap asing ya untuk masyarakat kita ya. Ya. Tapi kalau kita mau mengikuti sesuai dengan petunjuk ulama ya begitu seharusnya. Dia seorang tokoh. Ya. Apalagi tokoh. Gimana harus tidak sholat, ini seorang tokoh. Ini jaga aib di keluarganya mungkin. Itu yang jadi kontradiksi. Justru itu Pak, tidak sholatnya tokoh pada ahli maksiat agar jadi hukuman, agar jadi hukuman sosial. Sebenarnya bukan aib, karena dia sudah tahu, orang-orang sudah tahu. Aib itu suatu hal yang buruk, lalu kemudian orang-orang tidak tahu lalu membukanya, ini nggak boleh. Tapi kemaksiatan yang semua orang sudah tahu ya, itu bukan aib lagi, kan orang sudah tahu ya, orang sudah tahu. Justru tidak sholatnya tokoh ini sebagai hukuman sosial dan pelajaran bagi yang lain. Diperlukan sikap seperti itu ya, diperlukan sikap seperti itu. Sehingga orang bertanya, kenapa Pak Ustadz, kenapa Pak Kiai, kenapa Pak RW, kenapa tokoh ini nggak sholat ke jenazah si fulan? Mungkin orang akan mengatakan, udah si fulan mah begini dan begitu misalnya ya. Ya perlu sikap itu Pak sebagai hukuman. Nah. Demikian barangkali sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.